Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel MRAS Islami. Segala puji kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta seluruh alam, serta salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, dalam Islam ada ibadah yang sangat penting bernama taharah atau bersuci. Salah satu bentuk taharah adalah mandi wajib. Sayangnya, masih banyak yang belum memahami kapan mandi wajib harus dilakukan, bagaimana tata caranya sesuai sunnah. Terkait mandi wajib, telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur." Melalui firman tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi hambanya untuk mandi saat dalam keadaan junub, yang termasuk dalam hadas besar. Lantas, kapan seorang muslim harus mandi wajib? Agar mengetahui jawabannya, simak baik-baik penjelasannya melalui paparan berikut. Kapan seseorang harus mandi wajib? Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa seorang muslim diwajibkan untuk mandi wajib saat tengah berada dalam kondisi berhadas besar. Disampaikan bahwa mandi besar atau mandi wajib merupakan cara untuk menghapus status hadas dalam diri seorang muslim. Lantas, apa saja yang menyebabkan seorang muslim bisa dalam kondisi hadas besar? Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib juga perlu diketahui oleh umat Islam. Sebagai salah satu panduan bagi seorang muslim, berikut hal-hal yang menyebabkan seseorang diwajibkan mandi wajib. Yang pertama, berhubungan badan. Setelah melakukan hubungan badan atau hubungan seksual, seorang muslim diwajibkan untuk mandi wajib. Anjuran tersebut bahkan dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya, apabila dua yang dihitan alat kelamin bertemu, maka sesungguhnya telah diwajibkan mandi, meskipun tidak keluar mani. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, keluar mani. Saat seorang pria muslim mengeluarkan mani atau sperma, juga diwajibkan untuk segera mandi wajib. Terkait hal tersebut juga telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah bersabda tentang perempuan yang bermimpi
sebagaimana yang dimimpikan oleh lelaki. Ia wajib mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, terhentinya haid atau nifas. Selain berhubungan badan dan keluar air mani, terhentinya haid atau nifas juga menjadi penyebab bagi seorang muslim untuk diwajibkan mandi wajib. Melalui sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang bulan, maka tinggalkanlah sholat, dan apabila darah haid telah selesai, maka mandilah dan sholatlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Merujuk dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa ketiga penyebab tadi menjadi jawaban terkait kapan seseorang diwajibkan mandi wajib. Namun, terdapat sebagian kalangan ulama yang memberikan pendapatnya terkait hal tersebut. Diketahui bahwa ada yang menyebutkan bahwa melahirkan, meninggal, hingga sholat Jumat juga diwajibkan untuk mandi wajib. Tata cara mandi wajib. Bagaimana cara menyucikan diri dengan baik? Selain mengetahui kapan seseorang diwajibkan untuk mandi wajib, tidak ada salahnya bagi seorang muslim untuk lebih memahami juga terkait tata cara mandi wajib. Berikut tata cara menyucikan diri dengan mandi wajib. Yang pertama, membaca niat mandi wajib. Nawaitul ghusla di raf'il hadasil akbari fardul lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, lalu membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, kemudian beristinja atau membasuh kelamin, depan hingga belakang, dan area sekitarnya. Hal ini dilakukan untuk membersihkan kotoran yang ada di daerah tersebut. Yang keempat, melanjutkan dengan berwudu seperti mengerjakan sholat pada umumnya. Namun tidak perlu membasuh kedua kaki karena hal tersebut dapat dilakukan pada akhir mandi. Yang kelima, memasukkan kedua telapak tangan ke dalam air, kemudian sentuh sela-sela pangkal rambut dengan kedua tangan dari ujung hingga menyentuh kulit kepala. Yang keenam, lanjutkan dengan membasuh kepala dan kedua telinga sebanyak 3 kali guyuran. Yang ketujuh, bilas seluruh tubuh menggunakan air, dimulai dari bagian tubuh sebelah kanan, dari atas sampai bawah, baru dilanjutkan dengan bagian tubuh sebelah kiri, dari atas hingga bawah. Kedelapan, pastikan bagian tubuh yang tersembunyi ikut dibersihkan seperti area pusar, ketiak, belakang lutut, hingga lipatan-lipatan kulit yang lain. Sahabat sekalian, mandi wajib adalah bagian penting dari kebersihan dan ibadah. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesucian karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah. Mari kita perhatikan kapan mandi wajib harus dilakukan. Ikuti tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan amalkan dengan benar sesuai sunnah.
Semoga Allah selalu memberikan kita kebersihan lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab.